قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Badallah, kita melanjutkan membaca Sirah Nabawiyah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir Al-Latifil Mannan. Termasuk pada faidah dari kisah Nabiullah Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib diutus oleh Allah ke mana? Negeri apa? Negeri Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku kejahatan ketika dia tidak butuh untuk melakukan kejahatan, tidak ada yang mengharuskan dia, tidak ada yang menggerakkan dia harus berbuat kejahatan, itu lebih besar dosanya dibanding dia melakukan kejahatan karena ada hajat, ada keperluan yang mengharuskan dia melakukan kejahatan. Misalnya barakallahu fikum, kisah Ahlu Madyan. Penduduk Madyan ini dilimpahkan rezeki yang luar biasa oleh Allah. Negerinya sejahtera, ya. Artinya walaupun dia atau mereka tidak curang, mereka sudah sejahtera. Tidak perlu mereka untuk curang dalam berjual beli. Mereka ini sudah sejahtera. Tapi mereka tetap curang. Ini faedah yang bisa diambil dari kisah ini. Ya. Banyak orang barakallahu fikum kalau bicara uang, mereka punya uang. Ya. Mereka punya kekayaan. Tidak mengharuskan mereka misalnya harus menipu, harus mencuri, harus judi, harus curang. Barakallahu fikum. Ya, ini faedah. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Sama dengan kalau orang tua berbuat zina, lebih berat hukumannya dibanding pemuda. Orang barakallahu fikum miskin, sombong, lebih berat dosanya daripada orang kaya sombong. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkan. Nah, kalau dia miskin, mau sombong pakai apa? Hakadha barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Syekh, annal ma'siyatal waqi'ata liman 'udima minhu ad-da'i wal hajatu ilaiha a'dham. Bahwa maksiat yang terjadi bagi orang yang tidak ada yang mengharuskan dia, tidak butuh dia untuk berbuat maksiat, ini lebih besar. Ini lebih besar barakallahu fikum dosanya dibanding yang memang
dia sangat kesulitan misalnya. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada pencuri ditanya kenapa dia berbuat atau mencuri, karena kebutuhan dia, karena miskin, karena kelaparan keluarganya. Barakallahu fikum. Tidak dihukum potong tangan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian wa minha qauluhu, di antara faedah itu firman Allah Subhanahu wa taala, baqiyatullahi khairul lakum. Ya. Yani sisa keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik buat kalian. Fihi al-hattu 'ala ar-ridha bima a'tallah. Di sini memberikan pelajaran dorongan untuk ridho terhadap apa yang Allah berikan. Ridho terhadap Allah, terhadap apa yang Allah berikan. Wal iktifa bi halalihi an haramihi, dan merasa cukup dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dari yang Allah haramkan. Bicara halal dan haram, lebih banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Barakallahu fikum. Bicara pekerjaan, terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal. Bicara binatang atau tumbuh-tumbuhan yang Allah halalkan, lebih banyak yang Allah halalkan dibanding yang Allah haramkan. Hakada. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu darar, fihi darar. Ingat ya, dalam kaidah ya, din mabniun 'ala al-masalihi ya biha as-salahu wa dar' al-mafasidi. Agama itu terbangun di atas maslahah dan mafsadah, mendatangkan maslahah dan menolak mafsadah. Maka segala sesuatu yang Allah haramkan itu mafsadah. Mafsadah, merusak, tidak mendatangkan kebaikan. Wa qasr nad 'ala al-mawjudi indak min ghairi tattali' ila ma 'inda an-nas. Dan membatasi pandangan pada perkara yang ada di sisimu. Syukuri apa yang ada. Terima apa yang ada. Tanpa harus mencari-cari, melihat-lihat yang ada pada orang. Barakallahu fikum. Ini di antara sebab kebahagiaan. Wallahi, di antara min asbab sa'adah, di antara sebab-sebab kebahagiaan itu adalah apa? Bersyukur, qanaah. Apa yang Allah berikan itu disyukuri, itu diterima, tanpa cemburu dengan apa yang ada pada orang lain, tanpa mencari-cari bagaimana nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan pindah ke tangan kita. Na'udzubillah. Itu hasad. Kekayaan itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisa al-ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghina an-nafs. Bukanlah kekayaan itu banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Karena kekayaan itu, kalau Allah ingin menginginkan orang itu kaya, karena ahullah bima a'tah, Allah menanamkan sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan.
Barakallahu fikum. Ini ya. Jadi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Dan keutamaan kemiskinan, kesederhanaan, kata Nabi, al-bidada minal iman, al-bidada minal iman, al-bidada minal iman, kesederhanaan itu dari keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Wa minha, dan di antara faidah, fihi dilalatun ala anna as-salata sababun li fi'lil khairati wa tarkil munkarati. Dalam hal ini atau dari kisah ini faidah bahwa salat menunjukkan sebab perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemunkaran. Salat adalah menjadi sebab orang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walin nasihati li'ibadillah. Juga salat menjadi sebab nasihat untuk hamba-hamba Allah. Waqad 'alima dzalika al-kuffar bima qalu li Syu'aib, dan hal itu telah diketahui oleh orang kafir sebagaimana ucapan mereka kepada Nabiullah Syu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Apakah salatmu memerintahkan engkau untuk kami meninggalkan apa yang diibadahi oleh orang-orang tua kami, ataukah kami melakukan dalam harta benda kami apa yang kami kehendaki? Innaka la antal halimur rasyid. Qala ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sebuah kepastian bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah menyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terus kenapa ada orang yang dia salat tapi juga melakukan kemungkaran? Salat tapi dusta. Salat tapi ghibah. Salat tapi zalim. Ya. Kenapa salatnya tidak mencegah dia dari kemungkaran? Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, kalau ada orang yang salat tapi tetap melakukan perbuatan munkar, berarti ada kesalahan dan kekurangan di dalam salatnya. Ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan di dalam sholatnya. Karena yang namanya sholat itu kata Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti sholatnya tidak mencegah dia dari kemunkaran, berarti sholatnya ada yang salah. Ada yang salah. Ima tidak sempurna dia laksanakan rukun-rukunnya, tidak dia lakukan kewajiban-kewajibannya, tidak khusyuk, ya, dan sebagainya. Sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Barakallahu fikum, berarti ada yang kurang. Kalau demikian, kalau ada orang berbuat maksiat tapi dia juga sholat, berarti dia harus introspeksi, dia harus pelajari sholat yang dia lakukan.
Nah, barakallahu fikum. Wa min huna na'rif hikmat Allah, dari sini kita tahu hikmah Allah wa rahmatahu, dan rahmatnya, fi annahu farada alaina salawati, bahwasanya Allah mewajibkan atas kita salat tatakarraru fil yaumi wal lailah, yang berulang dalam sehari semalam, termasuk bermalas-malasan salat. Ya. Orang-orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah memerintahkan kita sholat berulang kali di dalam sehari semalam. Wajib 5 kali. Kenapa? Li'aidhami waqa'iha, karena agungnya kedudukan sholat. Wa syiddati naf'iha, besarnya manfaatnya sholat. Wa jamili athariha, indahnya pengaruh sholat, akibat sholat. Falillahi ala dzalika atammul hamd, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pujian yang sempurna atas hal tersebut. Jadi sholat jangan malas-malasan. Wa minha, dan di antara faidah, annal abda fi harakati badanihi wa tasarrufatihi, bahwa seorang hamba dalam gerakan-gerakan tubuhnya, dalam semua perbuatannya, wa fi muamalatihil maliyati, dan dalam muamalah hartanya, muamalah ya pergaulan sesama manusia berkaitan dengan harta, dakhilun tahta hajaris syariah, itu masuk di bawah koridor syariat. Ada semua aturan-aturan syariatnya, semua gerakan-gerakan tubuh kita, semua amalan kita. Fama ubiha lahu minha fa'alah, maka apa yang diperbolehkan dari syariat maka dia lakukan. Wa ma mana'ahu syar'u ta'ayyana alaihi tarkuhu, dan apa yang syariat larang maka jelas bagi dia untuk dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Wa man yaz'amu annahu, perhatikan sini juga. Perhatikan sini. Ini dhabit, kaidah penting. Wa man yaz'amu annahu fi mali harrun lahu an yaf'ala ma yasha'u fi muamalatin tayyibatin wa khabithatin, fahuwa bimanzilati man yara an amala badanahu kadzalika. Siapa yang menyangka bahwa dia bebas dalam urusan hartanya, dia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki, dia menyangka seperti itu dalam bermuamalah, baik maupun buruk. Istilahnya orang sekarang ya, semau gue. Terserah saya, harta saya mau apa? Baik, mau dia manfaatkan hartanya untuk kebaikan ataukah tidak, mereka menyangka terserah saya. Siapa yang menyangka seperti itu? Ya, duit saya, harta saya, mobil saya, terserah saya, semau saya. Hakalah, siapa yang seperti itu, dia bebas, sebebas-bebasnya menyangka seperti itu, maka dia dalam keadaan seperti orang yang memandang bahwa amalan tubuhnya seperti itu, dia bebas,
Saya mau berbuat sekehendak saya, tubuh saya, tangan saya, kaki saya. Barakallahu fikum. Maka orang seperti ini, annahu la farqa indahu bainal kufri wal iman. Tidak ada perbedaan di sisi dia antara kekufuran dan keimanan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Was-sidqi wal kadhib. Tidak ada beda antara dia jujur atau dusta. Wa fi'lil khairi wasyarr. Tidak beda bagi dia antara kebaikan dan kejelekan. Al-kullu mubah. Bagi dia semuanya boleh. Ya, istilahnya mumpung ada, kenapa tidak? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Terus bagaimana? Ya, bagaimana orang yang punya tubuh, orang yang punya harta? Wa minal ma'lumi. Ya, sebelum ini faedah dulu. Wa minal ma'lumi, dan termasuk perkara yang dimaklumi, anna hadza huwa madhhabul abahiyin alladzina hum syarrul khaliqah. Ibahiyin, perkara yang dimaklumi bahwa hal ini yang mereka mau bebas melakukan apa saja, halal haram, ya, istilahnya orang Makassar apa, halal halulu ditambah ngasing. Nah, ya, adalah madhab al-ibahiyyin alladzina hum syarrul khaliqah. Madhab ibahiyyin memperbolehkan segalanya. Yang mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Memperbolehkan segala-galanya. Apa istilahnya? Saya lupa. Nah, mau pakai pakaian atau mau telanjang, ya terserah. Dan ini ada kelompok seperti ini. Ada satu pulau di daerah mana itu? Barat sana. Itu orang di sana tidak ada pakai pakaian, semuanya telanjang, laki perempuan. Madhab qaum Syuaib yushbihu hada. Madhabnya kaumnya Nabi Syuaib penduduk Madian seperti ini. Seperti ini. Li'annahu ankaru ala Syuaib, karena mereka mengingkari Nabiullah Syuaib lamma nahahum 'anil muamalat adh-dhalimah, ketika Nabi Syuaib mencegah atau melarang mereka dari muamalah yang zalim ini. Wa abaha lahum siwaha, dan Nabi Syuaib memperbolehkan kepada mereka selain itu. Faraddu alaih, mereka membantah Nabi Syuaib annahum ahrarun fi amwalihim, bahwa mereka ini bebas berbuat apa saja dalam harta benda mereka. Makanya mereka katakan, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, apakah salatmu mencegah kami untuk kami melakukan sekehendak kami dalam harta kami sekehendak kami? Jadi mereka mau bebas. Ingat ya ikhwah barakallahu fikum, hak kita itu terbatasi oleh hak orang lain. Jadi kalau kita mengatakan kita bebas, sebebas-bebasnya tanpa ada batasan, seperti kaumnya Nabi Syuaib, ini orang tidak punya akal. Karena
Kalau kita menyatakan punya hak, itu hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Ya, kalau ada orang mengatakan ya terserah saya mau bunyikan musik radio saya di rumah saya sebesar-besarnya, terserah. Itu hak-hak saya. Ya, tetangga pun bisa membalas, radio kamu, kenapa suara radiomu masuk rumah saya? Ya. Nah, saya bebas mau bermain sampai tengah malam. Iya, tapi tetanggamu punya hak tidak terganggu dari suaramu, dari kegaduhanmu. Kamu mau mengambil keuntungan, dalam tanda petik kamu anggap keuntungan dari curang. Orang lain punya hak untuk tidak mau dicurangi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini khawafidin, barakallahu fikum. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lahum ayyam alu fiha ma yuridun. Mereka menganggap mereka punya hak melakukan apa saja yang mereka mau pada harta benda mereka. Mau mereka curang atau tidak curang terserah, itu prinsip mereka. Jadi tidak ada beda antara iman dan kekufuran di kalangan orang-orang seperti itu. Wa nadhiru hadza qaulu man qala. Seperti ini contohnya, ya, seperti ucapan orang yang menyatakan innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang jahiliyah dulu mereka menyatakan innamal bai'u mithlur riba, sungguhnya jual beli itu seperti riba. Jual beli Allah halalkan, riba Allah haramkan. Innamal bai', mereka kata innamal bai'u mithlur riba, padahal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman sawwa bainama abahahu wa bainama harramahu Allah, maka siapa yang menyamakan antara apa yang Allah perbolehkan dan yang Allah haramkan, faqad harafa fi fitratihi wa aqlihi ba'da man harafa fi dinihi, maka telah menyimpang fitrahnya dia, akalnya dia, setelah menyimpangnya dia dalam agamanya. Jadi orang yang curang itu, barakallahu fikum, itu terbalik fitrahnya, terbalik akalnya. Kira-kira kalau dia dicurangi mau? Tidak mau, tapi curang sama orang. Kalau orang dusta sama dia, dia marah, tapi dia dusta sama orang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ini ahlu Madian, seperti itu kondisinya. Negeri-negeri sekitar Madian itu sudah habis, sudah dibinasakan oleh Allah. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut. Ya. Tidak jauh mereka dari kaum ahlu Madian, penduduk Madian. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Dan kaum-kaum itu punya maksiat berbeda-beda. Ya. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Berarti apa coba? Satu maksiat itu bisa menjadikan sumber malapetaka, kebinasaan, kehancuran. Kedurhakaan kaum Tsamud beda dengan kedurhakaan kaum Ad, kaum Lut, ahlu Madian. Ya,
Di negeri Sabak juga begitu. Makanya jangan disangka bahwa nanti banyak maksiat bermacam-macam kemudian bisa timbul azab Allah. Satu saja bisa menjadikan azab Allah muncul. La haula wala quwata illa billah. Wa minha, di antaranya, anna nasiha lil khalqi alladhi ya'muruhum wa yanhahum min tamami qabulin nasi liqaulih, bahwa orang yang memberikan nasihat kepada makhluk, orang yang memberikan nasihat, perhatikan, memerintahkan mereka, melarang mereka, termasuk sebab sempurnanya diterimanya manusia ucapannya. Kalau mau berdakwah, dakwah diterima secara sempurna oleh masyarakat. Annahu idza amarahum bisyai', bahwa kalau dia perintah manusia sesuatu, an yakuna awwal al-fa'ilina lah, hendaklah dia orang yang pertama melakukannya. Wa idza nahahum an syai', kalau dia melarang masyarakatnya dari sesuatu, kana awwal at-tarikin, hendaklah dia orang yang pertama kali meninggalkannya. Ya, istilahnya satunya ucapan dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Liqauli Syuaib, sebagaimana ucapan Nabiullah Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, tidak saya inginkan menyelisihi kalian kepada apa yang saya larang kalian darinya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi kalau ada seorang dai, mubalik, ustadz di atas podium, di atas mimbar, khutbah, ceramah, harus kita menghidupkan sunnah. Tapi dia halikul lihiyah, dia potong jenggot. Apa kata jamaahnya? Coba dia, ya kamu sendiri potong jenggot. Ya, nah, kamu sendiri tidak hidupkan sunnah pada dirimu. Kita harus, ya, amar ma'ruf nahi munkar, sementara dia tidak nampak al-ma'ruf pada dirinya, pada keluarganya. Hakada. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi terkadang masyarakat itu yang mengambil pelajaran itu bukan dari ucapan, tapi apa yang mereka lihat. Jadi perhatikan baik-baik ini. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa minha, ancamannya kan ada tuh dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa di sisi Allah kamu berkata apa yang tidak kau perbuat. Wa minha, dan diantaranya, annal anbiya'a jami'ahum,
bahwa para nabi seluruhnya bu'ithu bil islahi was salah wa nahau 'anil syururi wal fasad. Mereka para nabi seluruhnya diutus membawa perbaikan dan kebaikan, mencegah dari kejelekan dan kerusakan. Karena memang agama ini dibangun di atas itu, jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Dalam qawaid fikih masih apa enggak? Ad-din mabniyun ala alal masalih fi jalbiha wa dar'i fil qaba'ih. Qawaid fikih sudah tak? Ahmad? Selesai itu sudah? Agama itu mabniun, terbangun pada apa? Jalbil masalih, mendatangkan kemaslahatan. Wa daf'il mafasid, dan mencegah mafsadah, kejelekan. Barakallahu fikum. Artinya semua perintah itu maslahah, semua larangan itu mafsadah. Tidak usah mau diteliti, tidak usah mau diteliti-teliti. Oh, ayo kita buktikan mana itu sholat kebaikannya. Tidak usah. Sujud apa kebaikannya sujud, apa kebaikannya ruku, apa kebaikannya duduk iftirash, tawarruk. Tidak usah. Yakini saja bahwa semua perintah itu adalah maslahah. Zikir pagi dan petang. Qailulah, tidur siang. Demikian pula larangan-larangan. Semua larangan-larangan itu mafsadah. Ya. Kenapa dilarang binatang yang bertaring, memiliki cakar, dzufur, ya, yang menerkam? Yakini saja bahwasanya itu mafsadah. Yakini saja. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kecuali padanya ada mafsadah. Barakallahu fikum. Larang curang. Orang bisa curang, bisa dapat berlipat kali lipat, ya, hasil yang dia inginkan. Barangkali kalau barangnya dengan jujur dia cuma dapat keuntungan 2.000, dia bisa dapat 10.000. Tapi curang dilarang enggak? Abdul Jabbar, dilarang enggak? Maka tidak usah bertanya kenapa dilarang curang, apa kejelekannya. Semua larangan itu adalah mafsadah. Laki-laki memanjangkan jenggotnya, maslahah atau mafsadah? Maslahah atau mafsadah? Maslahah. Ya. Apa maslahahnya? Secara syar'i menyelisihi al-Yahud dan Nasara. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki masalah atau mafsadah? Perempuan di atas mata kaki masalah atau mafsadah? Masalah atau mafsadah? Mafsadah. Barakallahu fikum. Itu saja. Yakini saja. Faqullu salahin wa islahin di islahin diniyin wa dunyawiyin fahuwa min dinil anbiya. Maka semua kebaikan, ya, kebaikan agama dan dunia itu adalah dari agama para nabi, wa khususan imamahum,
wa khatimahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pemimpin penutup para nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu abda wa a'ada fi hadha al-'asr wa wada'a lil khalqi al-usul an-nafi'ata allati yajruna 'alayha fil umur al-'adiyati wad dunyawiyyati kama wada'a lahum al-usul fil umur ad-diniyati. Karena sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus melanggengkan dan mengulang usul ini, al-islah wal islah, meletakkan kepada makhluk dasar-dasar usul-usul yang bermanfaat yang seluruh manusia berada, berlari, berjalan di atasnya dalam perkara-perkara kebiasaan. Demikian pula urusan dunia, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepada mereka usul-usul, pijakan-pijakan dasar dalam urusan-urusan agama. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh yang manusia hidup di atasnya, baik dalam urusan kebiasaan, urusan dunia, terapalagi urusan-urusan agama. Wa annau kama anna 'ala al-'abdi as-sa'ya wal ijtihada fi fi'li salahi wal islah, sebagaimana wajib bagi seorang hamba untuk berusaha dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan perbaikan. Fa'alaihi ayyastamidda al-auna min rabbih ala dhalik, maka wajib bagi dia untuk terus menerus meminta pertolongan dari Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala atas hal tersebut. Jadi selain dia bersungguh-sungguh melakukan sebab-sebab yang telah ditetapkan, dia harus meminta pertolongan Allah. Wa an ya'lama, dan hendaklah dia ketahui, annahu la yaqdir ala dhalika, bahwa tidak ada yang mampu untuk hal tersebut, wala ala takmilihi, dan tidak ada yang mampu menyempurnakannya, illa billah, kecuali Allah. Liqauli Syu'aib alaihi salatu wassalam, berdasarkan ucapan Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam, in uridu illa al-islah mastata'tu, tidaklah saya menginginkan kecuali perbaikan, mastata'tu, semampuku, wa ma taufiq illa billah, dan tidaklah taufik yang ada padaku kecuali taufik dari Allah. Alaihi tawakkaltu, atas Allah lah saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya saya kembali. Masih ada faedah yang penting dari kisah Nabiullah Syu'aib ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an